Si hijau betul-betul terganggu. Kalau untuk terganggu atau tidaknya itu tergantung provider yang menyediakan layanan ini. Betul. Tetapi Para driver ini pindah. ya, Gitu. hanya beta lihat bahwa si hijau itu juga aplikasinya bagus. Bagus, Karena- sangat bagus. Apa ya? Kasus kok? Bukan kasus, tapi Halo, selamat sore Pak Saudara semua. Selamat berjumpa kembali di channel Parkirans. Dan hari ini, beta Spesial, dengan Om Frankie. Hari ini spesial. Om Frankie, mana kabar? Ya, hari Baik, ini kok. agak spesial ya. Setelah hampir 2 minggu kita sonde on air. 2 minggu Om, ada orang sampai WA beta. Ya, Kakak dong hilang kok. ya karena ada beberapa hal yang Ya, karena ada beberapa hal yang memang tidak bisa kita tinggalkan. tidak bisa kita tinggalkan dan tidak bisa dihindari. Ya, Akhirnya kita break sejenak dulu karena berbagai urusan, dan hari ini senang sekali kita bisa kembali Om. dengan Suasana yang berbeda. ya biasanya di dalam mobil. Ya. Biasanya dalam mobil, sesekali lah Ya, ketemu tapi hari ini udara segar. hari outcar di luar car. Ya, di luar mobil. dia punya istilah itulah. Tetapi tetap parkir ya. Tetap Karena ada oto. parkirnya di bawah situ ya. Yoi. Ya. Dan tentu saja sore hari ini masih dalam ketemu acara yang sama ya, Om. Ya. Parkir oto. Sonde viral. Ya. Mantap, Om Frankie. Ya. Hari ini kita mau cerita-cerita sedikit tentang sesuatu yang sudah ada di Kupang dan hampir setiap hari kita menggunakan. Dan Hampir setiap hari. hampir setiap hari. Apa itu? Ya? Hampir setiap hari dia jadi perbincangan juga. Apa ya? Kasus kok? Bukan kasus, tapi ini adalah sesuatu yang setiap hari digunakan oleh ketong semua di Kota Kupang. Nah, hari ini ketong akan bahas tentang si kuning dan si hijau. Kuning dan set. Oh, berarti ini beta sudah tahu nih. Si kuning dan si hijau. Pasti ojol nih. Ketong ngomong soal transportasi online, betul Om Frankie. Nah, Transportasi online transportasi online. Nah, Om Frankie, dulu nih di Kupang nih kan kalau ketong ngomong transportasi online nih, dulu di Kupang kan zona ada. Beta ingat pertama kali yang ada tuh beta sebut brand ya. Ada satu yang dibuat oleh mungkin teman-teman di Kupang, yaitu Beta Pi. Kalau saya salah. Oh iya. Beta Pi itu awal pertama transportasi, tapi itu juga waktu itu belum terlalu tenar viral tuh. Belum. Beta Pi. Beta Pi. Lalu tiba-tiba muncul lagi ada satu yang kebetulan beta pun teman juga yang bagian kelola itu, namanya MJack. MJack ya? Warna orange. Oh, jadi banyak Om sebenarnya. Lalu tiba-tiba muncullah ya si hijau, Si hijau. Master Grab yang hadir. Ya. Muncullah si hijau. Dan akhirnya artinya cukup membangun apa? Kasih bangun banyak usaha-usaha masyarakat. Oh, betul. Usaha transportasi, makan minum, ya ada di situ. Pengantaran. Pengantaran. Iya. Bahkan dengan hadirnya transportasi online begini nih, orang suka malas di pasar. Dengan Om, orang susah naik bemo le. Aduh. Angkot, orang bilang angkot. Dulu tuh kan orang Kupang naik angkot. Sekarang bemo. susah le. Dengan dulu orang Kupang nanya mau di mana-mana, Pipis, kalau Le. do mau naik ojek, do mesti di pangkalan. Oh iya. Pangkalan titik harga. Titik harga. Patok harga. Ya. Nah, sekarang orang mau pergi pesta, mau pergi kantor, mau pergi mana-mana nih, su gampang sah. Tinggal tekan saja ada di aplikasi. Ya. Nah, ini transportasi online ini Om memang sangat membantu. Tapi akhir-akhir ini nih Om menjadi apa ya? Sebuah perbincangan karena adanya persaingan. Adanya persaingan. Pasti. Kalau persaingan itu pasti Om ya. Pasti. Ya.
Jadi dulu itu si hijau masuk itu orang seperti menikmati sekali sesuatu yang baru toh. Dan dia memberikan harga yang kalau mau dibilang Ya artinya terjangkau. Akhirnya mulai berjalan, orang akhirnya mulai. Beta ingat dulu itu waktu dia masuk pertama kali toh, Bepmukan bilang dia sudah masuk, si hijau ini sudah masuk. Beta bilang soalnya mungkin. Katong kota Kupang nih bukan kota yang kayak di Jawa dong besar. Kota-kota besar ya? Iya. Jadi itu karena nanti depo harga, jangan sampai terlalu murah. Kan jarak justru terlalu jauh-jauh toh. Tapi ternyata dengan dia masuk ini dia sangat membantu. Membantu sekali. Apalagi banyak teman-teman yang dulunya mungkin tidak ada kerjaan tetap, gitu? Betul. Tapi dengan hadirnya si hijau ini, hijau akhirnya membantu, artinya membantu perekonomian masyarakat. Membuka lapangan pekerjaan. Nah, itu. Sekarang ini yang terjadi ini ada sedikit semacam terjadi perang dingin ya? Perang dingin. Nah, ini orang yang sudah bergabung dengan si hijau ini kan dulu dimanjakan. Tapi setelah berjalannya bertahun-tahun ini dong merasa seperti dirugikan. Para driver ini seperti dirugikan. Beta justru tahu itu. Kenapa seperti itu? Harusnya kata memang harus ada survei. Harus ada survei seperti itu. Tapi yang beta dengar itu memang karena pengeluhan mengenai dia punya tarif. Lalu sebenarnya tidak ada persaingan kalau tarifnya dengan tarif sama-sama merata. Sama-sama merata. Tapi justru tarif masuk tahun 2022 nih. Munculnya si kuning, Ranger kuning. Ranger kuning muncul nih ya bikin. Akhirnya masyarakat di Kota Kupang ini orang yang sangat orang bilang hemat juga. Iya, betul. Akan hemat juga. Nah, ditambah dengan perang promosi di media sosial. Betul. Akhirnya itu bisa jadi persaingan yang seru. Untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Tapi untuk para driver, yang bahaya, berat. Dong merasa berat karena dari sebelah alias si kuning ini dia memberikan tarif itu yang sangat rendah, Om. Jadi kalau mau dibilang orang Kupang ini kan maunya yang murah, cepat. Mau yang murah. Apalagi si kuning ini baru muncul. Jadi rasa ingin yang baru tuh rasa ingin mencoba. Pasti harus dicoba dong. Harus dicoba. Ini yang jadi persoalan ini. Akhirnya banyak driver dari si hijau ini mengeluh. Begitu. Karena harganya terlalu di bawah dan membuat penumpang akhirnya pindah semua. Begitu. Memang beberapa hari ini beberapa orang yang berbicara tentang transportasi, apalagi teman-teman yang ada di bagian driver, mengeluh dengan tarif yang murah tetapi orderan yang banyak. Betul. Lalu harus bertahan dengan tarif yang mahal tapi orderan tidak ada. Akhirnya harus memilih bahwa hidup itu perlu dijalani. Bukan perlu dinanti, tapi harus dijalani. Nah, menurut Om Franky kemana dengan adanya dua aplikator transportasi online ini, menurut Om Franky bagaimana? Apakah memang di Kupang ini baik ada ini aplikator seperti ini sehingga masyarakat bisa dapat ada banyak pilihan, ataukah memang dengan adanya si kuning masuk ini si hijau betul-betul terganggu? Kalau untuk terganggu atau tidaknya itu tergantung provider yang menyediakan layanan ini. Betul. Tetapi kita harus kembali melihat bahwa yang menggunakan transportasi ini kan masyarakat.
minyak goreng kemarin saya yang setengah mati, masyarakat mengeluh. Iya. Nah, mungkin kita tahu ini penyedia dua layanan ini dua-duanya sudah semakin baik. Artinya kan harus dipastikan bahwa aplikasinya itu baik, dia punya aplikasi. Karena begini, sebelum si kuning yang sekarang masuk, dulu ada si hijau muda, ada si biru, orange, ada apa lagi? Ada si kuning yang lama. Iya. Tapi itu kan hanya bertahan 1-2 bulan karena aplikasinya tidak baik. Kurang baik ya di aplikasinya. Kurang baik. Nah, sedangkan si hijau dan juga yang sekarang si kuning yang baru ini kan aplikasinya bagus. Jadi menurut Om yang si kuning sekarang ini dia punya aplikasi baik ya? Iya, sangat baik. Jujur beta pakai untuk transportasi juga ya. Om juga pengguna berarti? Bukan iklan. Bukan iklan. Tapi si kuning ini memberikan saldo gratis untuk pengguna. Wah, ini yang bahaya Om. Nah, jadi pengguna kalau mau pergi mana-mana tinggal ada potongan. Meskipun si hijau juga ada potongan. Oh iya. Tapi dia potongan kecil. Potongan kecil dan memang harganya lebih di bawah. Beberapa teman yang pengguna si kuning ini bisa membandingkan. Bahkan ada beberapa orang yang dulunya mereka ada di si hijau, tapi karena satu dan dua hal mereka akhirnya di suspend dan akhirnya mereka harus ke si hijau, si kuning. Mereka bilang begini, potongan kecil meskipun harga murah tapi lancar. Iya. Nah, mungkin kita harus omong kepada atau mungkin teman-teman yang dari si hijau, harapan kita si hijau itu juga ya memberikan pelayanan yang terbaik. Betul. Wah, jadi kalau menurut beta nih Om, ya ini sesuatu yang sah-sah saja ya persaingannya. Usaha di Kota Kupang khususnya beta lihat bahwa Kota Kupang semakin hari semakin lebih baik. Dan Sone salah siapa juga membuat usaha asal kreatif. Asal menunjang masyarakat, artinya ekonomi masyarakat semakin hari semakin lebih baik. Iya. Kita bukan sebagai orang yang mau bersaing secara tidak sehat. Betul. Namun siapa saja yang terima. Nah, jadi kalau di Kupang sendiri itu perang dingin antara si kuning dan si hijau itu memang terasa. Terasa Om. Terasa. Karena dulu begini Om, waktu si kuning belum ada, masih si hijau sendiri nih dia memang dia monopoli. Sehingga orang tidak ada pilihan lain. Ya, mau tidak mau harus menggunakan dia. Nah, berjalannya waktu dia karena sudah mulai dapat pelanggan banyak, akhirnya dia mulai kasih naik harga. Tarifnya dia mulai kasih naik. Nah, mulai naik. Sekarang si kuning masuk, akhirnya orang berahli semua. Nah, menurut Om Franky kalau seperti itu tuh bagaimana mengenai dia punya harganya? Apakah memang sekarang ini memang si kuning ini punya harga setengah dibanding dengan yang si hijau? Nah, kalau bicara tentang harga, sebenarnya si hijau juga punya aplikasi tidak kalah. Aplikasinya bagus. Memang. Hanya begini, seperti tadi yang beta bilang, masyarakat di Kota Kupang ini orang yang bukan sekedar tapi suka dong juga hemat. Dong harus hemat, betul. Ya, artinya melihat mana yang menurut masyarakat lebih menguntungkan. Betul, lebih menguntungkan. Nah, meskipun pasti kita driver ya, teman-teman driver semua pasti mengeluhin harga murah, tapi harus ambil. Betul. Karena tidak ada pilihan, tetapi begini. Kebutuhan. Mungkin masing-masing punya aturan sendiri-sendiri. Iya. Ya. Tapi harapan dari mungkin kita yang ada di driver pun kita harus bilang gini. Mungkin teman-teman dari penyedia provider ini harus melihat kesejahteraan. Harus melihat kesejahteraan dari driver juga. Karena
itu yang jadi persoalan sebenarnya. Kalau beta lihat Om ya, kalau masalah dia masuk ini, si kuning masuk ini, persaingan ini adalah sesuatu yang biasa. Tapi tentunya bagaimana dong strateginya. Kebutuhan dari driver juga harus diutamakan. Nah, itu yang membuat beta dengar ini banyak di Kota Kupang ini banyak driver dari si hijau sudah beralih ke si kuning. Karena memang itu, kalau mau omong kesejahteraan juga mungkin si kuning juga tidak kasih kesejahteraan yang terlalu bagus, tapi karena dia punya tarif rendah dan masyarakat semua sudah lari ke situ, akhirnya membuat para driver ini pindah. Gitu. Hanya beta lihat bahwa si hijau itu juga aplikasinya bagus. Sangat bagus. Sangat bagus. Dia ya, tapi itu sudah mau bilang aplikasi bagus, tapi tergantung masyarakat. Masyarakat sekarang. Nah, pilihan ada di masyarakat. Akan menanti ini yang bagus yang mana, yang mana. Beta kasih contoh Om Don. Om Don lebih suka belanja ada diskon atau yang harga biasa? Betul, pasti ada diskon. Ini contoh. Betul. Ya, bahkan sana bisa dipungkiri bahwa usaha kreatif seperti sekarang rombengan, RB yang malam-malam ada atau setiap hari live di Facebook. Mereka lebih laku daripada di mall-mall atau toko-toko. Betul. Nah, ini artinya begini. Di saat kita buat usaha, kita harus melihat kebutuhan konsumen. Betul. Bukan hanya brand. Betul. Ya. Tapi masyarakat ya mungkin di Kupang ini belum kalau mau adu gengsi brand, orang sudah terlalu pikir itu ya. Sentral pikir. Beta lihat juga sentral pikir brand, tapi ya itu masyarakat melihat kebutuhan. Jadi mana yang mungkin relatif lebih murah pasti dong pilih itu. Jadi sudah ada salah juga sebenarnya si kuning nih. Si kuning ya. Dengan harga namanya seperti itu. Semua relatif. Itu tergantung kepada masyarakat. Masyarakat mau pilih hijau atau kuning. Iya. Itu urusan. Yang menjadi harapan mungkin penyedia layanan ini harus melihat bukan hanya masalah kebutuhan masyarakat, tapi kebutuhan atau kebutuhan dari driver. Karena beta ketemu beberapa driver, ada yang mengeluh padahal ada juga yang masih kredit mobil. Tapi ya itu, kita bisa memungkiri bahwa kita harus tetap bergerak maju. Betul, harus tetap bergerak maju. Karena ini kebutuhan juga, beta lihat ini kebutuhan. Karena dan semua sudah tinggi. Kalau bicara dari pihak driver sendiri, driver itu kan bukan anak buah, mereka mitra. Jadi beta rasa juga kalau ada driver yang mau memilih yang sah-sah saja itu ya, kecuali ada tanda tangan kontrak yang bilang San boleh ini, San boleh itu. Nah Om, baru-baru ini beta dengar itu ada beberapa driver itu dari si hijau itu, mereka bukan demo, tapi dong pergi di Kementerian Perhubungan untuk meminta supaya kalau bisa si kuning ini ditegur. Kementerian atau dinas? Dinas Perhubungan. Ya. Minta untuk si kuning ini diberi peringatan atau diberi pemberitahuan begitu bahwa menyangkut harganya itu. Ya. Jadi akhirnya dari Dinas Perhubungan itu sudah memberikan surat. Hanya beta soalnya tahu dia pun tindak lanjutnya seperti apa. Begitu. Tapi kalau bagi beta Om sah-sah saja. Setiap bisnis itu, setiap usaha itu dia punya strategi masing-masing. Ya. Baik itu dia punya harga ataupun dia punya produknya seperti apa, ya. Cara menggunakan produk itu seperti apa, itu orang dia punya strategi masing-masing. Nah. Jadi tinggal kembali pada masyarakat saja ya Om ya, masyarakat pintar-pintar memilih saja. Dan pasti masyarakat yang memilih, jadi mereka yang berhak. Betul. Dan yang pasti setiap aplikasi itu ada punya kelebihan dan pasti ada punya kekurangan juga. Setiap aplikasi ini kan dibuat, kekurangan kelebihan pasti ada. Iya. Tinggal masyarakat saja pilih bagaimana mau yang ada yang bilang begini, nyamannya di mana. Pernah ada beberapa orang yang bilang begini, kalau dengan si hijau
pesannya lebih cepat daripada si kuning. Nah, Tetapi ada yang bilang ini, iya, tapi dengan si kuning lebih murah meskipun dia terlambat 1-2 menit. iya, itulah pilihan ya. Itu pilihan. Itu pilihan. Apalagi kan orang Kupang ini terbantu. Sangat terbantu, Om. Mau pesta, Mau pesta, sampai bawa mobil Sampai pribadi. bawa mobil pribadi. Karena kalau di pesta tuh kadang Parkir. repot di parkir. Parkir. Mau si cari tambah parkir lah. Jadi orang mau tuh yang praktis-praktis saja. Nah, kalau bicara tentang si kuning dan si hijau ini kan masing-masing punya terobosan. Betul. Contoh si hijau punya terobosan di makanan ataupun di pinjaman online untuk Iya. para drivernya. Si kuning sama kalah. Iya. Ada juga dia punya Masing-masing punya Masing-masing, ya. strategi sendiri. Jadi tinggal bagaimana masyarakat pilih saja. Jadi bisa dibilang mungkin bahwa si kuning juga sempat hadir untuk menggoncang si hijau. Tergoncang, Om. Tergoncang. Kalau beta lihat tergoncang. Kalau dulu si biru sana bisa goncang. Sana bisa. Sana. Ini itu makanya tadi beta bilang ini tergantung dari produknya. Produknya. Beta lihat si kuning ini bagus. Iya. Dia punya aplikasinya bagus sehingga membuat si hijau ini memang tergoncang, Om. Tergoncang. Itu Maka mungkin si hijau harus berinovasi lebih lagi. si hijau harus berbenah. Ya. Begitu. Berbenah, Ini namanya persaingan. Jadi memang harus berbenah. Dia harus bisa melihat kira-kira apa yang membuat dia kalah bersaing, itu kan itu menjadi suatu permasalahan. Nah, permasalahan itu harus dibicarakan bagaimana dia punya strategi. Ya. Iya. Tapi ya tentunya ketong hanya bisa memberikan masukan. Strategi Ya. itu kembali pada perusahaan Kepada penyedia aplikator. Wah, mantap ya. Mantap. Jadi Om Franky kalau keseharian pakai si hijau atau si kuning? Pokoknya mana-mana sa. Mana-mana saya. Mana-mana sa. Tapi beta pribadi beta san mau munafik. Beta memang dulu pengguna si hijau dan memang sampai sekarang masih pengguna si hijau. Tapi beta juga sekarang ini sudah pakai si kuning. Kalau mau jalan-jalan atau Kalau mau jalan-jalan. Mau jalan-jalan karena memang dia punya harga memang relatif Iya. rendah, Om. Itu betul soalnya boleh munafik. baru si kuning juga memberikan saldo. Iya, Itu dia masyarakat. memberikan apa namanya? promosi yang baik. iya. Jadi masyarakat merasa wah ini bagus ini. Di radio, Di radio, di Instagram, bahkan di beberapa sitkom Kota Kupang juga Iya. ada di situ. belum lagi brosur-brosur, Belum lagi pamflet dan baliho-baliho di mana-mana ya. baliho-baliho di Woi. mana-mana si kuning. Berarti si hijau harus punya inovasi baru untuk Si hijau bisa- harus punya inovasi Ya. baru. Itu dia nama bisnis, persaingan. Jadi harus bisa berpikir, wah, ini beta si kuning hajar beta nih. Iya. Bagaimana caranya supaya beta bisa kembali eksis? Jadi sama kayak tinju toh. Sama nih tinju. Kalau mau KO ya jangan berbenah, jangan. Betul. Ya. Oke, Oke, jadi itu saja. hari ini kita bincang-bincang di tengah hutan. kita ada di rumah kafe. Rumah Pohon Cafe. Tepatnya di belakang kantor gubernur. Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur. Oke, Om Franky, terima Yes. kasih banyak hari ini kita bicara-bicara soal transportasi online karena memang beta lihat ini akhir-akhir ini seperti terjadi polemik begitu. Ya. Orang seperti sudah meninggalkan kacang lupa kulit. Tapi sebenarnya Son, ini adalah bisnis, jadi bisnis itu sesuatu yang biasa. Betul. Sesuatu yang biasa, tinggal bagaimana masyarakat memilih saja yang baik bagaimana. Oke, buat saudara semua yang sudah menyaksikan video ini, kami mohon dukungannya untuk subscribe Ya. dan juga share video kami Ya. sebanyak-banyaknya. Dan terima kasih yang sudah setia menonton. Terima kasih yang sudah Yang setia sudah menonton. setia- Kami minta maaf karena 2 minggu, Om. 2 minggu kita vakum 2 ya. minggu ketemu vakum. Tapi kita akan berusaha untuk selalu hadir untuk teman-teman setia. Terima kasih untuk kawan-kawan semua. ya, Dan mungkin banyak suasana baru akan kita dapat selain di mobil. Namanya parkir. Jadi bisa kasih tinggal oto ya, mobil di ya, parkiran situ. ya. Tapi kita tetap parkir oto ya. Yoi. Oke, Om Franky, terima kasih banyak. Yo. Sukses selalu di dalam pekerjaan, di semuanya. Tuhan selalu sertai ketong semua.
Pak saudara semua yang sudah menyaksikan ini video, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di video-video channel parkiran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati ketong semua. Parkir Oto Sonde Viral.